Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 8 Juni 2020, Surabaya secara resmi dinyatakan sudah lepas dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, termasuk Sidoarjo dan Gresik ya, dari Surabaya Raya. Padahal kalau kita lihat dari perkembangan angka COVID-19, hari ini Jawa Timur tertinggi kedua nasional setelah DKI Jakarta, 200 orang lebih yang terjangkit hari ini. Sehingga kemudian sebenarnya kalau kita mengacu pada aturan yang diterapkan oleh WHO atau WHO, Badan Kesehatan Internasional, ketika kurva penularan masih naik, sebenarnya belum boleh melepas lockdown atau melepas pembatasan sosial berskala besar ini karena kurvanya masih naik. Tetapi pemerintah kota Surabaya terutama sangat bersikeras untuk tetap meminta supaya PSBB dicabut, dan ini saya kira saya menyebutnya pembatasan sosial bergaya bonek ini. Artinya wali kota Surabaya ini benar-benar menantang risiko, mudah-mudahan tidak terjadi ledakan penularan. Nah, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ada beberapa isu yang ramai belakangan ini. Yang pertama, media dianggap menyebarkan berita bohong atau fake news atau hoax, sehingga kemudian membesar-besarkan korban COVID-19 ini, menyebarkan ketakutan, histeria di tengah masyarakat. Selain berita bohong, kemudian juga ada tuduhan juga bahwa rumah sakit itu kemudian menjadikan ini sebagai ajang bisnis, gitu. Sehingga kemudian kita lihat banyak kejadian di luar Jawa, keluarga yang memaksa mengambil jenazah korban COVID dan dimakamkan tanpa protokol COVID-19. Bahkan juga di Surabaya terjadi seperti itu. Yang pertama soal media dianggap menyebarkan berita bohong. Saya ingin membalik pertanyaannya. Kalau saja tidak ada media, apakah masyarakat akan tahu mengenai bahaya penyebaran virus COVID-19 ini? Pasti tidak. Dari mana masyarakat tahu mengenai bahayanya COVID, kemudian cara penyebarannya, cara penanganannya, dan lain-lain? Itu adalah dari media. Media ini disebut adalah media mainstream. Kalau masyarakat menyebut media sosial itu memang bisa menjadi sumber informasi, tetapi akurasinya tidak bisa dijamin, standarnya tidak bisa dijamin, karena tidak ada standar jurnalistiknya di situ. Tetapi media mainstream, televisi, radio, surat kabar, media online, itu ada standar jurnalistiknya. Karena itu kebenarannya terjamin karena ada standar verifikasi, standar konfirmasi, standar check and recheck yang menjadi syarat utama sahnya sebuah berita di media. Nah, apakah media membesar-besarkan? Media memberitakan fakta apa adanya. Apakah pernah media menyebut kemudian korban misalnya dari BNPB menyebut 200, kemudian media menyebut 400? Tidak, pasti. Pasti menyebutkan apa adanya. Sehingga kemudian kalau kemudian media disebut menyebarkan ketakutan yang berlebihan, tadi itu pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada media yang memberitakan masalah ini? Pasti korbannya akan semakin besar karena masyarakat tidak paham mengenai apa itu virus dan tidak paham bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana supaya bisa terhindar dari virus itu, dan bagaimana ketika masyarakat itu sudah tertular apa yang harus dilakukan. Itu informasi-informasi yang disediakan oleh media.